Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a amma ba'd. Hadirin jamaah kajian ba'da subuh Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu lana wa lakum minna wa minkum shalihal a'mal. Aidukum sa'id kullu amin wa antum bi khair. Masih dalam suasana lebaran ya. Saya ingin mohon maaf lahir dan batin kepada semua jamaah yang hadir di masjid ini maupun yang hadir melalui Zoom ya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan kita masih tetap istiqomah menjalankan ibadah, semangat ibadah kita masih kita pelihara walaupun Ramadan telah berlalu. Jemaah rahimakumullah, di pengajian kita subuh hari ini kita akan membahas salah satu tema terkait dengan zakat yang kontemporer ya. Sebelumnya kita pernah juga bahas tentang zakat ya, zakat yang disepakati oleh para ulama. Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, ulama kontemporer kemudian menginisiasi jenis-jenis zakat baru yang kalau kita lihat dalam literatur fikih klasik ya, itu tidak ditemukan pembahasannya karena ini termasuk kajian fikih kontemporer ya. Dan salah satunya adalah zakat penghasilan atau zakat profesi, atau dalam bahasa Arab dalam istilah Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam disertasi beliau Fiqhuz Zakat, beliau membuat istilah zakat profesi itu sebagai zakat kasbil amal wal mihanil hurrah, itu bahasa Arabnya. Zakat penghasilan, pekerjaan tetap, penghasilan tetap, atau freelancer ya, penghasilan yang tidak tetap, seperti misalnya pengacara, artis ya, dokter dan seterusnya. Jadi itu ada zakat khusus yang kemudian ketentuannya dibuat itu ya oleh para ulama kontemporer. Jemaah sekalian, sebagaimana ciri zakat kontemporer, pertama memang zakat ini tadi ya tidak dibahas dalam literatur fikih klasik. Jadi kalau kita buka kitab kuning istilahnya ya, kalau di pesantren itu kita tidak menemukan pembahasan tentang zakat ini ya. Dan ciri berikutnya zakat kontemporer, fikih kontemporer itu biasanya selalu ada namanya khilafiyah, selalu ada namanya perbedaan pendapat. Nah, ini ciri khas dari fikih kontemporer ya. Selalu ada khilafiyah, selalu ada namanya pro dan kontra. Termasuk zakat profesi ini. Zakat profesi ini juga menuai pro dan kontra karena ini jenis zakat baru yang kalau kita lihat dalam hadis, dalam literatur fikih klasik memang belum ditemukan pembahasan masalah ini ya. Apalagi kalau kita lihat misalnya di zaman Nabi, para pekerja ya, kemudian bahkan di zaman para sahabat, di zaman tabi'in itu sudah ada namanya pekerjaan, orang bekerja kemudian digaji, itu sebenarnya sudah ada juga di zaman itu. Tetapi belum ada riwayat yang sampai kepada kita bahwa mereka diwajibkan zakat tertentu ya, zakat khusus yang disebut dengan zakat profesi. Nah, tapi kemudian ulama yang pro terhadap zakat profesi ini melihat karena ada tuntutan zaman di mana zaman ini berubah ya, pergeseran kriteria orang kaya. Dulu orang kaya itu adalah petani ya, petani kurma, di mana sekali panen bisa untung banyak karena kurma itu mahal ya, komoditas yang lumayan mahal, sehingga petani waktu itu ya kaya ya, atau misalnya pedagang ya. Tapi sekarang kriteria orang kaya ya sudah agak bergeser ya. Sekarang itu orang kaya bukan lagi petani ya, petani kadang-kadang malah kemudian kalah dengan tengkulak, misalnya dipermainkan harganya dan seterusnya. Ya kadang-kadang malah ketika musim-musim tertentu gitu ya, hasil panennya ya malah buntung daripada untung gitu ya. Orang kaya sekarang siapa? Orang kaya itu ya misalnya artis sekali manggung bisa puluhan juta, ratusan juta. Orang kaya siapa? Pengacara misalnya. Pengacara kondang itu sekali dapat klien bisa Hotman Paris misalnya gitu Pak ya. Mungkin ratusan juta dia sekali dapat kasus misalnya ya. Dokter yang setiap hari praktek misalnya gitu ya. Nah itulah kemudian bergeser orang-orang kaya ini, kriteria orang kaya.
Nah, maka perlu ada penyesuaian ijtihad, penyesuaian dalam hal kriteria zakat ini. Nah, sehingga muncullah pendapat-pendapat yang menginisiasi adanya zakat profesi atau zakat penghasilan gitu ya. Taib. Nah, apa itu zakat profesi yang berkembang di masyarakat? Zakat profesi yang berkembang di masyarakat itu khususnya di Indonesia, itu ya. Zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta yang didapat oleh seseorang karena dia mendapatkan harta penghasilan, baik dari pekerjaan tetap ya atau dari penghasilan yang sifatnya tidak tetap. Di mana setiap bulan dipotong 2,5% langsung dari gaji tanpa haul dengan nisab zakat pertanian. Nah, ini yang unik ya, ketentuan zakat profesi yang berkembang khususnya di Indonesia ya, yang banyak mengacu kepada pendapat salah seorang ikon zakat di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Dodon Didin Hafidudin. Beliau ini ikon zakat di Indonesia. Beliau punya disertasi judulnya Zakat dalam Perekonomian Modern. Itu yang banyak dijadikan referensi oleh lembaga zakat di Indonesia ya. Nah, pendapat beliau itu agak unik terkait dengan zakat profesi, yaitu dengan menggabungkan dua jenis zakat, yaitu zakat emas dan zakat pertanian. Zakat emas itu dipakai untuk kadar mengeluarkan zakatnya, yaitu 2,5%. Nisab pertanian, zakat pertanian dipakai untuk hitungan nisabnya. Ya, ini hitungan nisab zakat pertanian itu jauh lebih kecil daripada zakat emas. Kalau zakat emas, Pak, itu nisabnya 85 gram. Kalau sekarang 1 gramnya misalnya 1 juta, berarti 85 juta. Ya, standar nisabnya itu artinya orang kalau belum punya uang atau gajinya belum nyampe 85 juta, berarti belum wajib bayar zakat. Nah, tapi karena kebesaran kalau pakai zakat nisab zakat emas ini nggak ada orang yang bayar zakat itu ya. Maka kemudian diturunkan nisabnya pakai apa? Pakai zakat pertanian gitu. Karena zakat pertanian itu lebih kecil nisabnya, yaitu senilai 653 kg gabah. Kalau 1 kilonya bisa 10.000, Pak, 653 kilogram berarti 6.500.000. Jadi 6.500.000 sudah kena zakat. Jadi itu kenapa pakai zakat pertanian, karena nisabnya lebih kecil. Ya, sehingga nanti yang bayar zakat lebih banyak. Nah, ini lebih menguntungkan bagi lembaga-lembaga zakat. 6.500.000. Tapi mengeluarkannya, kalau pakai zakat pertanian itu kan harusnya berapa? 5 atau 10%. Nah, 5% itu misalnya itu kan terlalu besar, terlalu memberatkan. Akhirnya kemudian dipakai zakat emas. Zakat emas itu berapa? 2,5%. Jadi mengawinkan dua zakat. Zakat pertanian dipakai sebagai standar nisabnya, yaitu 6.500.000 tadi, kalau 1 kilogramnya 10.000 ya. Kemudian zakat emas dipakai untuk aturan mengeluarkannya 2,5%. Nah, ini unik ini ya, karena kalau kita lihat pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang juga menjadi ikon zakat profesi di dunia, beliau ini menjadi bapak zakat profesi gitu ya. Karena beliau juga punya disertasi juga fiqhuz zakat yang di dalamnya beliau menginisiasi aturan baru ya dalam tanda kutip terkait dengan zakat profesi. Nah, kalau Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Pak, ini nanti kita akan bahas lebih jauh. Tapi intinya yang berkembang di Indonesia seperti ini. Jadi kalau kita punya gaji, Pak, minimal 6.500.000, setiap bulan wajib dipotong 2,5%. Judulnya zakat profesi. Jadi kalau zakat berarti kan wajib, Pak. Berarti bapak-bapak kalau nggak motong 2,5% berarti dosa apa nggak, Pak? Yang namanya wajib berarti dosa kalau nggak 2,5% itu, Pak. Nah, jadi kayaknya di sini hampir semua nih harus wajib begitu ya bayar 2,5% karena minimal 6,5 juta tuh gajinya kalau pakai apa namanya versinya Dr. Didin Hafidudin ya. Minimal 6,5 juta sudah wajib bayar zakat 2,5 dan nggak dipotong kebutuhan. Kalau beliau pendapatan bruto, pendapatan kotor. Jadi begitu dapat langsung dipotong 2,5%. Nanti ada berbeda juga nanti dengan ulama-ulama yang pro terhadap zakat profesi yang lain. Ternyata mereka juga punya aturan yang berbeda. Nah, ini ciri ya, sekali lagi ciri fikih kontemporer adalah adanya perbedaan dalam masalah aturan, perbedaan pendapat. Ya, namanya juga kontemporer ya, zakat yang tidak diatur dalam hadis, bahkan dalam fikih klasik pun tidak disebutkan. Nah, tadi ya kita sudah bahas kenapa muncul zakat profesi, karena kriteria orang kaya yang berubah. Dulu orang kaya itu adalah petani kurma, pedagang. Sekarang orang kaya sudah bergeser. Ya. Orang kaya yang bekerja di misalnya perusahaan apa multinasional misalnya gitu ya, perusahaan besar
ya jadi direkturnya, jadi CEO-nya gitu ya. Nah itu tentunya gajinya besar daripada petani di kampung ya, yang kadang-kadang untung, kadang-kadang malah lebih banyak ruginya. Nah, sehingga karena kriteria orang kaya yang berubah ya, masa petani itu Pak begitu panen kan langsung bayar zakat. Kalau pertanian, zakat petani kan nggak pakai nisab, nggak pakai haul, maaf. Jadi begitu panen langsung bayar zakat, zakatnya 5% lagi. Ya. Tapi kalau misalnya artis, kalau dia pakai zakat emas atau zakat uang, pertama dia harus nisab, nisabnya lebih tinggi 85 gram emas, lalu harus haul. Haul itu artinya bertahan selama setahun. Jadi kalau gajinya 10 koma, tanggal 10 sudah koma, gitu ya. Nah itu sudah nggak wajib zakat. Artinya nggak bertahan selama setahun. Boro-boro setahun misalnya, baru tanggal 3 udah habis misalnya gitu ya. Nah itu nggak wajib zakat. Harus setahun, haul. Haul itu artinya apa? Ya, jadi uang nisab yang kita miliki itu bertahan dalam genggaman kita itu selama setahun hitungan Komariah Hijriah. Nah itu syarat zakat yang disepakati oleh para ulama 4 mazhab gitu Pak ya. Nisab, haul, setahun. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa yang wajib zakat itu benar-benar orang kaya. Dan ciri orang kaya diantaranya ya hartanya mencapai nisab dan nisabnya nganggur selama setahun. Karena kadang-kadang ada orang yang dapat uang besar, tapi Pak tadi 10 koma, tanggal 10 sudah koma dia. Pernah juga Pak ada apa namanya di kampung mana tuh yang dapat apa namanya rezeki nombok ya, tanahnya dibeli Pertamina, ya dapat miliaran. Tapi begitu dapat banyak uang langsung dibeliin mobil Pak, mobilnya dibeli 2, beli 3 gitu ya, beli rumah, beli tanah. Habis tuh Pak, hitungan bulan udah habis uangnya dari apa jual tanah ke Pertamina itu. Dapat uang banyak, lebih dari nisab, tapi belum setahun udah habis. Itu nggak wajib zakat sebetulnya. Karena kewajiban zakat itu 2 tadi, nisab, haul gitu. Nah, kalau harus nunggu haul tadi, ya kapan bayar zakatnya? Sedangkan tadi ada artis yang sekali manggung bisa puluhan juta, gitu ya. Ada pengacara dan seterusnya. Padahal mereka pasti orang kaya, gitu ya. Tapi karena harus haul, maka akhirnya ya boleh jadi dia kemudian dibelikan mobil, belikan rumah, akhirnya nggak bayar zakat. Kapan bayar zakatnya? Nah, sedangkan petani begitu panen langsung bayar zakat 5% lagi. Nah, sehingga tuntutan zaman yang berubah ini kemudian mengharuskan adanya ijtihad baru terkait dengan zakat. Maka adalah yang kemudian disebut dengan zakat profesi, di mana tidak perlu nunggu haul, tidak perlu nunggu setahun, dan nisabnya cukup mengakumulasi pendapatan selama setahun, meskipun di tangan kita belum ada nisab. Itu pendapat zakat profesi, Pak. Jadi misalnya Dr. Yusuf Qaradawi, nisabnya tetap 85 gram emas, beda dengan Prof. Didin Hafidudin ya. Nisabnya tetap 85 gram emas. Tapi bukan berarti kita harus punya itu 85 gram emas di tangan kita atau di tabungan kita. Tapi dari akumulasi gaji setahun, Pak. Jadi kalau akumulasi gaji setahun itu senilai dengan 85 gram emas, berarti 85 gram emas kalau kali sejuta berarti kan 85 juta. Jadi total gaji kita selama setahun dihitung itu 85 juta, sudah mencapai 85 juta. Maka setiap bulannya wajib dipotong 2,5%. Ya. Nah, apa namanya? Ini versinya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi cara kemudian mengakali dalam tanda kutip itu ya, mengakali supaya orang yang punya gaji itu bisa kena zakat per bulan tanpa harus menunggu haul. Dr. Yusuf Al-Qaradawi punya pendekatan lain. Kalau Dr. Didin Hafidudin itu pendekatannya dengan memakai zakat pertanian sehingga tidak harus haul, karena zakat pertanian itu nggak harus haul ya. Tapi kalau Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau ulama asli Mesir sebetulnya saat tinggal di Qatar, itu punya pendekatan lain. Beliau tidak memakai zakat pertanian, tetap konsisten menggunakan zakat emas, yaitu 85 gram, walaupun dengan akumulasi setahun gitu ya, dan tidak harus haul. Bagaimana caranya? Supaya tidak wajib haul. Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu punya pendekatan lain, yaitu dengan cara apa? Beliau mendoifkan hadis-hadis yang mewajibkan haul. Ini pendapat yang unik. Dalam disertasi beliau mendoifkan hadis-hadis yang mewajibkan haul. Dan la zakata hatta yahula alaihil haul. Kata Nabi tidak ada zakat sampai bertahan selama setahun. Itu semua hadis-hadis itu yang dipakai oleh para ulama 4 mazhab, itu beliau doifkan semua. Nah itu, maka beliau akhirnya mengambil kesimpulan, oh berarti haul tidak wajib. Kenapa? Karena menurut beliau hadis-hadisnya doif semua. Itu pendekatan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kalau pendekatan Prof. Didin Hafidudin, supaya tidak harus haul, gimana caranya?
dengan meminjam ya ketentuan zakat pertanian yang tidak harus haul sekali panen. Jadi dianggapnya kalau orang kerja itu dianggap kayak macul gitu Pak ya, kayak nyangkul, ya, kayak bertani gitu. Jadi orang kalau manggung itu jadi ibaratnya kayak lagi nyangkul. Begitu dapat hasilnya langsung dizakatin sebagaimana pertanian gitu. Nah, jadi itu dua pendekatan yang berbeda itu ya di Indonesia dengan Fardina Fiduddin. Jadi itu kenapa muncul, motivasinya kenapa kok zakat profesi muncul, karena kriteria orang kaya yang berubah. Gitu. Sehingga perlu adanya penyesuaian ulang. Ini yang menjadi pendapat sebagian ulama kontemporer ya. Taib. Dalilnya apa? Nah, ini dalil yang dipakai diantaranya misalnya Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik dari apa yang kalian hasilkan. Ya. Min thayyibati ma kasabtum. Apa yang hasil? Ini kan umum ya. Pekerjaan apapun yang menghasilkan, nah berarti hasilnya wajib dizakati, asalkan halal, ya, asalkan halal. Walaupun nanti ini juga sebetulnya tidak umum ya, karena ayat ini sebetulnya bukan terkait dengan zakat profesi pada dasarnya ya. Ini zakat secara umum. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari, a'limhum anallah iftaradu alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka mengeluarkan sedekah atau zakat dari sebagian harta mereka ya, dari orang kaya dikembalikan kepada orang fakir. Orang kaya. Zakat tadi kan artis, pejabat, ya, pengacara, dokter dan seterusnya itu kan orang kaya juga. Sehingga wajiblah bayar zakat dan tidak harus haul gitu. Nah, maka tadi saya katakan di awal bahwa ini zakat yang kontroversial karena menuai pro dan kontra. Kalau kita lihat bagaimana pemetaan para ulama dalam menyikapi zakat profesi ini, Pak, ya, terbagi dua. Mayoritas ulama kontemporer ya itu tidak atau kontra terhadap zakat profesi. Artinya zakat profesi ini tidak disyariatkan secara khusus. Misalnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama kenamaan asal Suriah. Beliau punya namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ya, karya monumental beliau. Beliau mengatakan bahwa zakat itu harus tetap dua syarat. Pertama harus nisab, yang kedua harus haul. Itu mutlak, tidak boleh dilanggar. Ya, jadi harus nisab, dan nisab itu tadi kan kalau kita bicara uang berarti sama dengan emas, 85 gram emas. Dan harus haul, artinya sudah dimiliki selama setahun. Kalau baru dapat langsung dipotong itu namanya bukan zakat, itu namanya infak, itu sedekah. Karena kalau zakat ya dua itu syaratnya, nisab dan haul. Ini beliau tegas mengatakan itu, ya. Wal muqarrar fil madzahibil arba'ah annahu la zakata fil mal al mustafad hatta yablugha nisaban wa yatimmu haulan. Jadi yang menjadi kesepakatan para ulama 4 mazhab, kata beliau, bahwa tidak ada zakat dalam harta kita itu sampai mencapai nisab dan sempurna dimiliki selama setahun. Kalau belum setahun ya atau belum mencapai nisab, itu namanya sedekah, infak, bukan atau belum dianggap sebagai zakat. Taib. Kemudian siapa lagi misalnya Bahsul Masail Nahdlatul Ulama kalau di Indonesia ya. NU juga sama ya, tidak atau tidak mengatakan tidak ada namanya zakat profesi yang dimana kalau mendapat gaji atau penghasilan langsung dipotong 2,5%, tetap syaratnya harus nisab dan mencapai haul, ya, mencapai haul. Kemudian juga ada Persis ya, Dewan Hizbah Persatuan Islam ya, di Indonesia itu juga sama ya, bahwa zakat itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu harus nisab dan harus haul. Jadi tidak ada istilah begitu dapat gaji langsung dipotong 2,5%. Kemudian Syekh bin Baz di Saudi, ya, beliau mufti Saudi, beliau juga mengatakan sama, idza kana ratib yuhfadhu hatta tamurru alaihi sanah fa innahu yuzakka idza kana yablughu an-nisab. Jadi gaji kita itu dizakati kalau pertama sudah mencapai nisab, dan nisab itu kita pegang uangnya senilai 85 gram emas dan sudah mencapai haul setahun, sudah bertahan selama setahun. Jadi kalau nggak begitu ya nggak wajib zakat. Ini pendapat mufti Saudi yang dikenal sebagai salafi lah gitu ya. Jadi dalam hal zakat profesi ini ada agak menarik. Biasanya tokoh-tokoh NU gitu ya dengan yang salafi ini suka berbeda pendapat. Tapi dalam masalah zakat profesi seragam, ya, sepakat mereka itu. NU dengan Salafi sepakat dalam masalah zakat profesi. Keduanya sama-sama menolak adanya zakat profesi.
Nah, ini agak unik ya, biasanya kan beda tuh ya. Tapi dalam hal zakat profesi, seia sekata itu ya, antara NU dengan Salafi. Artinya dua-duanya sama-sama menolak. Walaupun mungkin dalam tokoh NU pun terjadi perdebatan sebetulnya ya di antara para tokohnya. Tapi dalam bahsul masailnya itu mengatakan tidak ada zakat profesi. Begitupun Syekh Shalih Utsaimin di Saudi juga sama ya. Jadi intinya mayoritas ulama itu agak kontra dengan namanya zakat profesi. Tidak ada namanya istilah zakat profesi yang begitu gajian langsung dipotong 2,5%. Nah, yang mendukung atau yang pro terhadap zakat profesi diantaranya tadi ya, ini guru-gurunya Dr. Yusuf Al-Qaradawi di Mesir. Ada Dr. Abdul Wahab Khalaf, Dr. Muhammad Abu Zahra, Dr. Muhammad ini guru-gurunya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi sebetulnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu bukan orang pertama yang menginisiasi zakat profesi. Beliau sebetulnya juga mengambil dari guru-gurunya, hanya saja yang mempopulerkan pertama kali dalam fikih zakatnya beliau, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sehingga beliau dikenal di dunia itu sebagai bapak zakat profesi. Karena beliau yang punya inisiasi dalam yang mempopulerkan istilahnya dalam kitab beliau ya, disertasi beliau. Kemudian di Indonesia ada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih Muhammadiyah juga mewajibkan namanya zakat profesi yang tidak harus menunggu setahun ya. Majelis Ulama Indonesia juga sama mendukung namanya zakat profesi, dan ikon zakat Indonesia diantaranya Dr. Dina Fiduddin ya, beliau juga punya disertasi tentang ini. Juga mendukung namanya zakat profesi walaupun dengan ketentuan yang berbeda-beda antara para pendukungnya gitu Pak ya. Saya kasih contoh kasus nih Pak ya, supaya gambarannya jelas ini ya. Misalnya katakanlah ada Bapak Ajib, seorang karyawan di sebuah perusahaan. Katakanlah misalnya gaji setiap bulan adalah 15 juta. Jadi dia gajinya 15 juta per bulan. Berapa kewajiban zakatnya? Nah, ini tergantung kita mau pakai zakat profesi apa enggak nih. Ya. Kalau kita pakai pendapatnya ulama mayoritas, ya, bagaimana cara menzakatinya? Pertama, apakah Pak Ajib ini sudah punya harta senilai nisab? Itu pertama ya. Yang kedua, apakah sudah lewat haul atau belum? Jadi pertanyaannya dua tuh. Sebelum kita mengatakan dia wajib bayar zakat. Pertama, apakah dia sudah punya senilai nisab? Yang kedua, sudah bertahan setahun atau enggak? Itu pertanyaan yang wajib ditanyakan sebelum orang itu dikatakan wajib zakat. Kemudian yang ketiga, apakah ketika haul uangnya masih ada atau sudah habis? Jadi 3 pertanyaan tuh Pak. Kalau misalnya pertama dapat tuh nisab, ditunggu selama setahun ya, ternyata tahun depannya udah habis duluan. Nah, berarti nggak wajib zakat, karena harus bertahan selama setahun. Misalnya Pak, bulan Ramadan tahun ini kita dapat warisan ya 100 juta, kan sudah nisab. Kan bayarnya berarti Ramadan tahun depan 2,5%. Ternyata bulan Sya'ban tahun depannya itu udah keburu habis Pak. Dibeliin rumah misalnya gitu ya, buat DP rumah misalnya ya. Nah, berarti wajib zakat atau enggak? Jadi enggak wajib, karena kan berarti enggak bertahan selama setahun. Nah, maka kalau misalnya kasusnya Pak Ajib tadi gitu ya, jika Pak Ajib hanya terima gaji dan tidak punya tabungan, maka belum mencapai nisab dan tidak wajib zakat, karena kan gajinya cuma 15 juta. Begitu terima gaji, sedangkan di tabungannya nggak ada uang, berarti kan belum wajib zakat karena belum mencapai nisab. Tapi jika ada tabungan sisa gaji bulan-bulan sebelumnya yang telah mencapai nisab, misalnya dia punya tabungan 70, katakanlah misalnya 70 juta di rekeningnya, kemudian dapat gaji lah bulan kesekian 15 juta, berarti ditambah tabungannya 70 juta sama dengan 85 juta. Nah, baru tuh dapat nisab. Ya, dicatat bulan apa dia dapat nisab itu pertama kali. Tapi bulannya jangan bulan Masehi, bulannya bulan Hijriah. Tabungan saya ada 70 juta. Kalau cuma tabungan belum dapat nisab nih, karena kan 85 gram, 80 juta misalnya, kalau 1 gramnya 1 juta ya. Kemudian dapat gaji 15 juta. Nah, ditambah dengan 70 juta berarti sama dengan 85 juta dan sudah mencapai nisab berarti. Catat bulan apa dia mencapai nisab itu pertama kali. Bulan Muharram, bulan Ramadan misalnya ya. Nah, kapan dibayarkan? Berarti tahun depan, Ramadan tahun depan, bayar 2,5%. Itu pun kalau tahun depan di rekeningnya masih ada uang senilai 85 juta. Kalau sudah nggak ada tabungannya atau berkurang dari nisab, maka berarti tidak wajib zakat. Ini ketentuan zakat kalau mengacu kepada pendapat mayoritas ulama. Ya, tidak dipotong langsung setiap kali gajian 2,5%. Tapi pertanyaannya 3. Pertama, apakah sudah mencapai nisab?
gaji dengan tabungan yang dia miliki gitu ya. Yang kedua, apakah sudah bertahan selama setahun? Yang ketiga, di akhir haul apakah masih ada atau enggak senilai nisab. Nah, kalau itu iya semua, berarti wajib zakat. Gitu ya. Ini ketentuan zakat kalau mengacu pada pendapat mayoritas ulama. Dan ini sebetulnya yang paling kuat gitu ya. Kenapa? Jamaah sekalian, bahwa dalam hal zakat, zakat itu kan kewajiban. Namanya kewajiban, itu para ulama mengatakan tidak boleh kita sembarang mengatakan sesuatu itu wajib kalau tanpa landasan hukum yang kuat. Karena konsekuensinya kalau kita mewajibkan sesuatu tanpa landasan hukum yang kuat, nanti berarti orang yang tidak melakukan kewajiban itu menjadi dosa. Jadi konsekuensinya besar, berat. Karena wajib itu berarti kalau nggak dilaksanakan jadi dosa. Maka namanya wajib, sesuatu yang hukumnya wajib itu harus berdasarkan landasan hukum yang kuat. Mana Qur'annya, mana hadisnya gitu ya, atau pendapat ulama yang mengatakan itu, atau ada kesepakatan ulama yang mewajibkan itu, maka itu baru bisa menjadi kita katakan wajib. Karena wajib itu konsekuensinya berat. Karena kalau nggak dilaksanakan dosa. Begitupun yang haram, yang wajib dan yang haram itu Pak, para ulama sangat hati-hati. Jangan sampai mewajibkan sesuatu padahal Allah tidak mewajibkan. Jangan sampai mengharamkan sesuatu padahal Allah tidak mengharamkan. Makanya landasan hukumnya harus kuat. Makanya para ulama tidak berani, kebanyakan para ulama zaman sekarang tidak berani kemudian membuat tadi ya ijtihad baru terkait dengan zakat. Kenapa? Karena zakat ini lebih kepada ibadah ritual sebetulnya daripada ibadah sosial. Gitu Pak ya. Kenapa ritual? Karena ketentuannya sangat baku gitu ya. Kenapa harus 2,5%? Bahkan kalau kita lihat aturan-aturan zakat yang lain, pas selain zakat emas dan zakat uang ya, zakat peternakan misalnya, hewan ternak ya. Zakat hewan ternak kalau kita lihat hadisnya itu cuma 3 jenis saja hewan yang wajib dizakati, sapi, kambing, unta. Itu pun kalau kita lihat nilainya nggak jomplang itu Pak ya nisabnya. Contoh misalnya Pak, sapi itu baru kena zakat kalau sudah mencapai berapa? 30 ekor. Kalau ada orang punya 29 ekor belum kena wajib belum wajib zakat sapi. Kalau kambing 40 ekor. Ya, 40 ekor baru wajib zakat. Sekarang kita hitung Pak nilainya sama apa enggak? 40 ekor kambing dengan 30 ekor sapi. Kalau sapi rata-rata 1 ekor berapa harganya Pak? Sekarang ya. 20 juta ada Pak? 15 juta ya. 15 juta kali 30. 450 juta. Kalau kambing 1 ekor berapa Pak? 5 juta ada nggak Pak? Atau kemahalan? 5 juta lah ya. Berapa? 2,5 ada, masih ada kambing. Mungkin agak kurus ya, 2,5 ya. Yang agak gemukan dikit lah gitu ya. 4 juta misalnya. 4 juta dikali 40. 160 juta. Jauh Pak. 460 juta dengan 160 juta. Apa berani kita mengatakan Allah nggak adil? Kok kambing 40 udah wajib zakat, sapi baru 30 baru kena zakat. Padahal nilainya sangat jauh. Berarti kalau kita punya uang 160 juta, Pak, mendingan kita beli kambing atau beli sapi? Mending beli sapi, Pak. Kalau beli sapi nggak kena zakat ya. Karena kalau sapi misalnya 15 juta, 160 juta, baru dapat 10 ekor. 10 ekor belum kena zakat kalau sapi. Tapi kalau kita beliin kambing, 40 udah kena zakat, Pak. Ya mendingan beli sapi kalau begitu ya, nggak kena zakat. Nah, itu dari awal begitu, Pak. Jadi ketentuan zakat itu memang dari awal itu sifatnya ritual, ta'abudi. Sama seperti rakaat sholat gitu ya. Kenapa zuhur 4, maghrib 3, subuh 2. Ya kan memang aturannya dari situ begitu. Kita nggak bisa mengotak-atik itu Pak. Ya mengotak-atik jumlah rakaat sholat kan nggak bisa. Begitupun aturan zakat. Sehingga para ulama yang mengatakan tidak ada kewajiban zakat profesi yang diinisiasi oleh ulama kontemporer itu kemudian mengatakan bahwa zakat itu hukumnya ritual, ta'abudi sama seperti rakaat sholat yang tidak bisa diotak-atik. Gitu. Dan memang zakat ini ya begitu aturannya gitu ya, sehingga karena ini kewajiban, bahkan ini termasuk rukun Islam, nah maka ketentuannya harus berdasarkan landasan hukum yang jelas dan kuat. Itulah kenapa mayoritas ulama kontemporer tidak berani gitu ya, terlalu jauh beristihad untuk kemudian menginisiasi zakat baru, diantaranya zakat profesi. Jadi itu kenapa dua kelompok ulama ini berbeda pendapat Pak. Ada yang pro, ada yang kontra terhadap zakat profesi. Yang pro itu mengatakan karena tuntutan zaman berubah, kriteria orang kaya berubah, maka perlu ada istihad baru terkait zakat.
sehingga mewajibkan zakat profesi. Yang kontra, oh nggak boleh karena zakat ini zakat ibadah ritual gitu ya. Kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah gitu. Nah, harus berdasarkan landasan hukum yang kuat. Adapun orang kaya sekarang ya bukan berarti tidak boleh zakat gitu ya, tapi ya silakan ya perbanyak sedekah, perbanyak infak ya. Karena kalau infak sedekah kan tidak dibatasi ya. Maka ulama zaman dulu, Pak, para orang-orang soleh zaman dulu itu mereka ada trik khusus untuk lari dari zakat. Supaya nggak kena zakat gimana caranya? Disedekahin, Pak. Jadi sebelum jatuh tempo haul, mereka sedekahin Pak hartanya. Jadi nggak wajib zakat akhirnya gitu ya. Itu cara yang legal untuk lari dari zakat gitu ya. Jadi sebelum jatuh tempo haul disedekahin dulu Pak. Karena kalau sedekah nggak ada batasnya. Nggak harus 2,5%, mau 5%, 10%, bahkan 100% pun boleh Pak kalau sedekah gitu ya. Nah jadi Allah sebetulnya membatasi zakat itu sangat sedikit, 2,5%. Kemudian harta yang wajib zakat juga tidak semua harta wajib dizakati. Kenapa? Karena supaya orang kemudian masih merasa kurang untuk bersedekah sehingga lebih banyak bersedekah daripada zakat. Karena kalau zakat itu kan seolah-olah terpaksa karena wajib ya. Tapi kalau sedekah itu kan berdasarkan hati yang lapang, keridhaan gitu ya, sehingga lebih ikhlas gitu ya. Nah, maka para sahabat zaman dulu Pak itu kalau sedekah jor-joran gitu ya. Zakat ya cuma 2,5%, tapi sisanya zakatnya jor-joran. Bahkan jenis sedekah yang paling diminati oleh para sahabat Rasulullah SAW itu yang disebut dengan wakaf. Ya, wakaf itu adalah kebiasaan semua sahabat Nabi yang punya harta. Kenapa? Karena wakaf itu impact-nya lebih besar dan baik bagi pewakaf maupun bagi orang yang menerima manfaat wakaf itu. Ya, makanya misalnya Sayyidina Utsman itu punya wakaf sumur yang sampai sekarang masih ada tuh Pak ya rekeningnya, bahkan tiap tahun dari sumur itu Pak menghasilkan kebun kurma menghasilkan sampai jadi perhotelan. Hotel itu sekarang kemudian menghasilkan keuntungan setiap tahun ratusan miliar. Ada yang mengatakan 50 juta real gitu ya, keuntungan dari hotel beliau, Sayyidina Utsman, yang dulu berasal dari kebun kurma dan sumur yang beliau wakafkan, sekarang jadi usaha perhotelan yang setiap tahunnya menghasilkan keuntungan ratusan miliar yang disedekahkan hasilnya. Yaitu lebih powerful Pak sebetulnya wakaf itu ketimbang zakat yang memang aturannya sangat ketat dan sangat sedikit, cuma 2,5%. Bandingkan dengan misalnya umat agama yang lain Pak ya, itu zakatnya itu 10%. Kita cuma 2,5%. Karena zakat itu cuma bagian kecil dari ibadah harta. Jangan cuma dibatasi terhadap zakat. Zakat itu hanya menggugurkan kewajiban kita saja. Sebagai seorang muslim, untuk membuka rukun Islam kita wajib bayar zakat. Tapi sisanya, ya kita masih ada sedekah, masih ada wakaf, ya dan seterusnya. Itu yang perlu kita lebih perhatikan lagi sebetulnya. Karena memang zakat ini aturannya yang sifatnya baku, sifatnya ritual dan tidak bisa diotak-atik, sehingga ya begitulah aturannya. Gitu ya. Tapi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait zakat profesi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, kita buka mungkin tanya jawab, silakan Pak, ada yang ditanyakan, fadhol. Baik. Ya memang kalau kita lihat zakat ya, yang pertama tadi, bahwa zakat itu memang kenapa kok aturannya sangat ketat gitu ya. Pertama dari sisi harta yang wajib dizakati juga terbatas. Hewan ternak cuma 3. Sekarang kan hewan ternak makin banyak. Ada ternak lele, ya, ternak apa lagi, burung yang buat sarang yang dipakai itu, ya burung walet ya. Ada ternak macam-macam gitu ya. Tapi apakah ada zakat hewan ternak khusus ya, ternak lele misalnya? Itu sulit kita nyari referensinya. Kalau hadis tentang kambing kan ada 40 ekor, ya, sapi 30 ekor, unta 5 ekor. Sekarang lele berapa ekor gitu. Kan nggak ada ketentuan, apalagi ikan teri ya, ikan teri ngitungnya agak susah juga berapa ekor gitu ya. Nah, maka sebetulnya tidak ada istilah zakat ternak lele. Cuma nanti bukan berarti tidak wajib zakat, tetap wajib zakat. Cuma wajib zakatnya dari hitungan misalnya uang yang dihasilkan gitu, bukan dari menghitung leleknya. Begitu dia nanti atau dari nilai leleknya, jadi mengikuti zakat perdagangan, barang dagangan. Jadi tenang saja, walaupun tidak ada zakat profesi, bukan berarti orang kaya tidak wajib zakat gitu ya. Tetap wajib zakat, cuma dengan ketentuan tadi, nisab dan haul. Orang punya ternak lele ya, hitung aja leleknya itu dia punya berapa berapa kilo misalnya atau berapa nilai lele yang dia punya gitu ya. Kemudian sudah mencapai 85 gram emas atau tidak nilainya. Kalau sudah mencapai berarti sudah nisab ya. Kalau tahun depan leleknya masih senilai nisab berarti nanti dia wajib zakat 2,5% gitu ya. Jadi memang begitulah adanya, memang zakat itu dibatasi ya sekecil mungkin karena ini kewajiban. Kewajiban itu kan
Islam tidak memperluas wilayah wajib. Yang wajib itu diperkecil ya supaya orang tidak memberatkan. Makanya kan Nabi Muhammad SAW itu dalam beberapa hadis, laula an asyukka ala ummati, laula an asyukka ala ummati. Kalau saja aku tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan misalnya apa? Siwak sebelum wudu misalnya. Atau misalnya Nabi itu kalau mau itu ya salat taraweh tiap malam supaya jadi wajib. Ternyata salat tarawehnya cuma tiga malam. Malam keempat Nabi sengaja tidak taraweh. Kenapa? Karena supaya tidak dianggap wajib. Jadi wilayah wajib itu dibatasi dalam syariat Islam. Kalau kita mengatakan sesuatu itu wajib, itu harus berdasarkan dalil yang kuat. Apakah Allah benar-benar mewajibkan atau apakah Rasulullah benar-benar mewajibkan atau tidak? Jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Makanya ulama hati-hati tadi. Memang benar, zakat itu sangat sempit gitu ya. Pertama tadi kan harus nisab dan nisabnya itu harus bertahan selama setahun tadi. Kalau ada cicilan, tadi 15 juta gajinya tapi cicilannya 10 juta ya. Cicilan rumah, cicilan motor, mobil, ya memang nggak wajib zakat karena kan hasilnya juga tinggal 5 juta lagi. 5 juta jauh dari nisab gitu ya. Makanya ada pendapat yang lebih tadi yang kalau misalnya lebih maslahat untuk orang miskin gitu. Ada yang sebagai pendapat ulama yang kemudian mengambil nisab perak, bukan nisab emas. Kalau nisab perak itu 595 gram perak. 1 gram perak berapa sekarang Pak harganya? Kalau nggak salah 10.000 ya, 1 gramnya. Kalau 10.000 dikali 595 gram, 6 juta lah. Gitu ya. 6 juta. Nah itu orang punya gaji 6 juta, ya berarti sudah nisab. Kalau hitungannya pakai perak. Itu ada juga yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau kita punya gaji minimal 6 juta tuh, sudah wajib zakat. Tapi tetap harus haul. Artinya wajib zakatnya nanti tahun depan gitu. Tahun depan kalau sudah masih ada 6 juta. Ya, pastinya sih masih ya kalau 6 juta ya. Nah, berarti tiap tahun dia wajib bayar zakat 2,5%. Itu ada yang memilih zakat perak untuk lebih maslahat untuk orang miskin. Tapi sebetulnya zakat perak ini juga agak lemah. Kenapa? Karena sebetulnya dibanding emas, ya lebih stabil emas dibanding perak. Zaman dulu Pak, 595 gram perak dengan 85 gram emas itu nilainya sama di masa Nabi. Tapi karena emas itu stabil, sedangkan perak turun nilainya, sekarang jadi jomplang tuh, 6 juta ke 85 juta. Kenapa? Karena memang emas stabil, sedangkan perak turun. Maka yang diambil itu yang stabil nilainya, itu emas. Karena emas itu tidak berubah di zaman Nabi sampai zaman sekarang nilainya. Sedangkan perak turun. Maka yang diambil adalah nisab emas, 85 gram. Itu yang diambil oleh mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang memakai nisab perak. Nah kalau pakai nisab perak, jadi lebih banyak orang yang bayar zakat. Karena nisabnya kecil 6 juta. 6 juta gitu Pak. Jadi memang tadi ya rahasianya atau hikmahnya kenapa zakat itu sangat dipersempit, diperketat ya. Sehingga tidak sembarang orang wajib zakat ya karena tadi ini namanya kewajiban. Kewajiban itu kan jangan sampai memberatkan. Ya jangan sampai banyak orang terjebak karena maka yang dianjurkan adalah sebetulnya sedekah, ya infak. Silakan kita perbanyak sedekah, infak, wakaf gitu daripada kita kemudian mewajibkan. Nah, kenapa lembaga zakat lebih memilih zakat? Ya karena kalau zakat kan ada daya tekan gitu ya. Wajib loh, kalau enggak dosa gitu kan. Sehingga orang akhirnya bayar. Tapi kalau dibilang sedekah kan orang sedekah ini gitu kan, sunnah ini kan gitu ya. Sehingga tidak ada daya apa ya ininya gitu, daya paksanya gitu ya. Nah, tapi kalau tadi para ulama justru dalam masalah wajib itu sangat membatasi supaya tidak mewajibkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua terkait dengan lembaga yang boleh menarik zakat. Memang ini kalau kita bicara ideal memang agak sulit ya, karena di zaman Nabi itu amil itu fungsinya bukan hanya sekedar nunggu gitu orang bayar gitu ya. Amil di masa Nabi Pak, pertama kriterianya ya ditunjuk oleh Rasulullah langsung. Jadi Nabi yang langsung nunjuk amil itu. Makanya para ulama mengatakan amil itu harus ditunjuk oleh pemerintah yang resmi. Baru amil itu sah dikatakan sebagai amil, karena di masa Nabi amil itu ditunjuk oleh Rasulullah. Yang kedua, dari sisi fungsinya Pak, amil di masa Nabi itu aktif. Jadi dia selain pemungut, dia juga menjadi konsultan zakat. Jadi dia yang ngitungin Pak. Jadi kalau ada orang kaya, ya dilihat, ya dia datang ke rumahnya, dia data hartanya apa saja, dia hitungkan zakatnya berapa. Karena kan tidak semua orang bisa ngitung zakat. Maka tugasnya amil yang kemudian jadi konsultan zakatnya itu. Amil yang keliling ke rumah-rumah orang kaya, dia yang ngitungin. Itu di masa Nabi begitu Pak. Ya, dikirim ke berbagai pelosok negeri ya, ada yang ke Yaman, ke Mesir, ada yang ke Syam dan seterusnya. Mereka ditugaskan untuk tadi aktif
Ya bukan hanya sekedar nunggu di kantor orang bayar, enggak. Tapi ke rumah-rumah dia hitungin zakat gitu ya, dia jadi konsultan zakat. Itulah yang tugas amil berat memang. Makanya dia punya jatah dari zakat 1/8 ya. Gitu. Itu memang tugas amil di masalah. Sekarang di Indonesia memang ada sih memang lembaga yang resmi tunjuk pemerintah yaitu Baznas ya. Dan Baznas juga sebenarnya kerjasama dengan lembaga zakat swasta lain ya seperti apa namanya LPZ ya, lembaga P-nya itu pemungut atau apa pengelola ya, lembaga pengelola zakat gitu ya. Ada undang-undangnya sebetulnya, sudah ada undang-undang zakat di Indonesia ya. Jadi amil yang resmi itu pertama Baznas atau amil yang tersertifikasi oleh Baznas. Jadi bisa saja misalnya amil di tiap masjid itu jadi amil resmi asalkan dia punya sertifikat, dapat sertifikat dari Baznas. Artinya sudah dapat sertifikat dari Baznas maka dia bisa dianggap sebagai amil resmi gitu. Tapi memang ini jauh dari ideal kalau kita katakan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di masa Nabi ya, orang itu nggak bingung bayar zakat karena amilnya yang langsung datang ke rumah kita yang menagih, yang menghitungkan. Kalau kita kadang-kadang kita lalai bayar zakat, kenapa? Karena nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngitungin, ya. Kita harus bayar sendiri, kita juga harus bayar, kita juga nggak tahu bayar kemana kadang-kadang gitu ya, karena sosialisasi kurang dan seterusnya. Saya jawab yang ketiga dulu mungkin ya. Jadi terkait dengan ketentuan haul ya. Tadi kan kalau syarat yang diajukan ulama para ulama 4 mazhab itu kan harus haul dulu, harus mencapai setahun. Nah, hitungan haul ini gimana? Bagaimana kalau misalnya di tengah-tengah haul itu sempat berkurang? Misalnya di awal haul, katakanlah di bulan Ramadan tahun ini kita punya senilai haul, punya 100 juta misalnya, Ramadan tahun ini ya. Kemudian ternyata di tengah-tengah haul itu misalnya taruhlah di bulan Muharram nanti misalnya 1445, sekarang 1444 ya. Muharram 1445 ya, kemudian kita misalnya beli motor lah 100 juta itu kurangi 20 juta misalnya, tinggal 80 juta atau jangan 20 30 deh ya. Motornya berarti NMAX gitu ya, 30 juta ya. Berarti tinggal 70 juta. Ya. 70 juta berarti berkurang dari haul tuh. Apakah itu perhitungan haulnya batal dimulai dari nol lagi atau tetap lanjut? Ya. Maka para ulama terbagi dua pendapat juga. Madzhab Syafi'i, Madzhab Hambali itu mengatakan haulnya batal kalau sempat berkurang. Jadi kalau misalnya di bulan Muharram ternyata berkurang dari jadi 70 juta dari 100 juta, berarti ya haulnya batal. Artinya kalau nanti dapat lagi 100 juta, itu hitungannya dari nol lagi. Hitungan haulnya. Ini lebih lama lagi, Pak. Artinya lebih jarang lagi orang bayar zakat kalau begini. Tapi ini pendapat Syafi'i, pendapat Hambali. Tapi pendapat Hanafi enggak. Pendapat Hanafi itu hanya menghitung awal dan akhir haul. Di tengah-tengah dia berkurang, nggak masalah. Yang penting di akhir haul dia naik lagi mencapai nisab. Kalau naik lagi mencapai nisab di akhir haul, berarti tetap wajib bayar zakat 2,5%. Walaupun di tengah-tengah haul dia sempat berkurang. Yang penting di akhir haul, di awal dan akhir haul dia mencapai nisab. Itu madzhab Hanafi. Itu ya. Kalau madzhab Hanafi memang hanya awal dan akhir haul saja. Jadi di tengah-tengah naik turun nggak masalah. Yang penting awal dan akhir haul. Gitu ya. Dan begini Pak, masalah haul ini bukan berarti setiap harta yang kita dapatkan itu kemudian dihitung haulnya sendiri-sendiri. Enggak. Asalkan kita punya nisab di awal, harta yang kita dapatkan di tengah-tengah haul itu juga nanti dimasukkan dalam nisab pertama. Gini Pak misalnya. Tadi misalnya orang gaji 15 juta sebulan dan sudah punya tabungan 70 juta, berarti sudah mencapai nisab 85 juta. Kemudian di tengah-tengah haul itu gaji yang dia dapat itu ditabung lagi sehingga tabungannya nambah kan dari 85 juta jadi 100 juta, jadi 120 juta. Nah, yang nambah-nambah itu kan usianya belum setahun. Karena dia nambahnya di tengah-tengah haul kan. Tetapi dalam hitungan zakatnya, harta yang didapat di tengah-tengah haul, asalkan dia punya nisab di awal haul, maka harta di tengah ini dimasukkan ke dalam harta yang sudah mencapai nisab. Artinya zakatnya nanti sama di akhir haul yang sama. Paham nggak Pak? Misalnya kita punya 100 juta nih di Ramadan tahun ini. Ternyata di Ramadan tahun depan harta kita nambah jadi 150 juta. Pertanyaannya 2,5%-nya itu dari 100 juta atau dari 150 juta? Dari 150 juta nilai yang ada pada saat akhir haul. Meskipun yang 50 jutanya kan belum haul sebetulnya, belum setahun. Tapi karena kita sudah punya nisab di awal, maka yang dapat di tengah-tengah itu digabungkan dengan nisab yang pertama. Jadi tidak bikin haul lagi karena nanti jadi repot penghitungannya. Jadi digabung dengan nisab yang pertama, gitu Pak. Itu namanya dalam bahasa Arab mal mustafad.
harta yang diperoleh di tengah-tengah haul itu digabungkan dengan nisab yang ada sehingga haulnya sama. Walaupun sebetulnya usia faktualnya belum setahun sebetulnya. Itu sebetulnya. Terus yang saham tadi misalnya yang naik turun gitu ya. Maka tadi kalau pakai madzhab Hanafi yang penting dilihat nilai di awal dan akhir haul. Itu yang kita zakati gitu ya. Kalau di akhir haul, harga saat akhir haul itu berapa? Mencapai nisab atau enggak? Kalau berkurang berarti tidak wajib bayar. Jadi nilai aktual, nilai yang pada saat kalau nisab berarti pada saat awal haul berapa? Pertama kali kita dapat saham yang mencapai haul itu bulan apa? Kita catat. Di akhir haul tahun depannya kita hitung lagi saham kita itu di akhir haul nilainya berapa tuh? Nah, masih mencapai nisab atau tidak? Kalau ternyata sudah berkurang, ya berarti tidak wajib bayar zakat. Jadi patokannya di awal dan di akhir haul. Saham itu kan sebetulnya nilai kepemilikan kan. Kita sebetulnya punya nilai kepemilikan dari suatu perusahaan walaupun bukan dalam bentuk cash gitu ya. Tapi kan itu harta juga sebetulnya. Buktinya bisa dijual kan? Bisa dijual saham kita. Jadi saham itu sebetulnya tetap masuk dalam kriteria wajib zakat karena dia barang dagangan sebetulnya. Walaupun dia bukan uang, tapi kan dia diperjualbelikan. Jadi nanti masuk dalam zakat barang dagangan. Kayak kita punya warung, punya toko, ya barangnya itu kan barang dagangan. Nah, barang dagangan itu kena kewajiban zakat. Jadi bukan hanya uang, bukan hanya tabungan saja, tapi apapun yang kita perjualbelikan, kalau kita misalnya usaha motor, jual beli motor, maka motor itu dinilai sebagai harta yang wajib zakat. Kalau sudah mencapai nisab 85 gram, maka tahun depannya wajib bayar 2,5%. Jadi saham itu tetap wajib dizakati sebetulnya karena dia diperjualbelikan, investasi. Sama dengan emas, Pak, perhiasan. Kalau ibu-ibu punya perhiasan, niatnya untuk hanya dipakai saja, nggak kena zakat. Tapi kalau niatnya untuk kemudian dijual lagi, dia dari awal ketika beli niatnya dijual lagi, investasi, maka tetap kena zakat 2,5%. Karena berkembang gitu ya. Tapi kalau dipakai untuk perhiasan semata, ya untuk berhias diri aja, ya suatu saat butuh dijual, itu bukan barang dagangan kalau itu. Tapi kalau dari awal niatnya memang buat dijual lagi, nah itu kena tuh zakat barang dagangan. Itu bedanya. Sama kayak kita beli rumah. Kalau beli rumah untuk ditinggali nggak kena zakat. Tapi kalau beli rumah dari awal buat dijual lagi, nah berarti kena zakat barang dagangan. Misalnya developer gitu ya, dia beli rumah yang jelek, mau direnovasi dijual lebih mahal. Nah itu berarti nanti kena zakat setahunnya 2,5% dari nilai rumahnya. Tapi kalau dia beli rumah kedua, ketiga, tapi buat ditempati atau buat masa depan anak kita misalnya, nah itu nggak kena zakat karena bukan rumah yang diperjualbelikan. Saya kira itu ya. Boleh asal dari awal sudah punya nisab. Kalau dari awal sudah punya nisab, kemudian kan harusnya bayarnya tahun depan. Saya cicil boleh nggak usah per bulan kita bayar? Boleh. Tapi asalkan pertama sudah punya nisab dulu, karena kalau belum punya nisab, ya belum ada kewajiban zakat gitu. Tidak ada istilah mendahulukan bayar zakat karena belum ada nisab. Kayak kita sholat duhur tapi jam 10 pagi kan belum waktunya gitu ya. Tapi kalau sudah punya nisab, nah kita cicil boleh nggak? Boleh. Tapi nanti dengan syarat di akhir haul kita hitung lagi nih. Jangan-jangan sudah bertambah harta kita. Nah sisanya nanti dibayar berarti. Yang belum tercover oleh cicilan kita. Itu Pak. Ya. THR gimana zakatnya? Ya sama. THR itu, jadi yang penting kita punya uang. Mau dari itu dari THR, dari warisan, dari gaji. Yang penting nisab dan haul itu aja sebetulnya. Betul. Makanya zakat itu hanya wajib bagi yang mampu. Begitupun ibadah haji hanya wajib bagi yang mampu. Orang punya uang Pak, tapi akhirnya dibeliin mobil, ya beliin rumah misalnya, cicilan terus, kapan naik hajinya, kan gitu. Tapi apakah dia wajib naik haji? Ya kalau uangnya habis buat beli rumah, beli mobil, ya berarti nggak wajib haji gitu ya. Dia nggak dosa kalaupun nggak haji, karena apa? Karena ya memang uangnya habis buat kebutuhan. Kecuali kalau misalnya punya tabungan banyak, bisa buat naik haji, tapi nggak naik haji, nah itu baru dosa tuh. Tapi kalau memang dia uangnya banyak sebetulnya, cuma ya kebutuhannya juga banyak juga gitu ya. Anaknya sekolah di sekolah internasional, misalnya ada yang kuliah di luar negeri ya, ada yang cicilan rumahnya gede dan seterusnya, sehingga akhirnya nggak nggak bisa nabung juga buat naik haji. Ya belum punya tabungannya, ya berarti belum wajib haji gitu ya. Tapi ya, sama dengan zakat, zakat itu kewajiban. Artinya kalau nggak wajib zakat, ya berarti belum dosa. Cuma ya tadi bukan berarti kita tidak bisa berderma ya. Derma itu kan dalam Islam bukan hanya zakat. Zakat itu hanya bagian kecil saja. Kita bisa sedekahin aja tadi, betul. Kalau misalnya dipotong sama kantor 2,5%, wah nggak ada zakat profesi gitu ya. Misalnya
yang nggak gitu juga, ya sudah nggak apa-apa 2,5% kita potong, tapi kita niatkan sedekah. Ya. Kalau mau ya jangan di 2,5%, 10% kan gitu misalnya. Justru itu Pak, karena isinya 3, jadi nggak bisa zakat gitu Pak. Karena harus nafkahinya banyak gitu. Oke. Maka jangan kira Pak orang yang misalnya rumahnya gede, mobilnya mewah gitu ya, kok nggak kurban ya, kok nggak naik haji. Ya mungkin justru uangnya habis gara-gara itu gitu ya. Habis buat cicilan rumah, habis buat cicilan mobil, akhirnya nggak bisa kurban, nggak bisa haji. Taib, ada lagi? Cukup? Oh yang di Zoom. Misalkan tabungan yang sudah memenuhi 1 nisab dan haulnya 1 tahun. Harus tiap tahun dikeluarkan, misalkan tabungan tersebut belum kepakai sampai setahun berikutnya. Iya, kalau itu zakat emas, zakat uang, zakat barang dagangan, tiap tahun dikeluarkan zakatnya. Misalnya kita punya emas 100 gram, ya 5 tahun itu emas nggak berkurang, maka setiap tahunnya itu tetap wajib bayar zakat 2,5%. Jadi berulang zakatnya itu 2,5%, 2,5% tiap tahun. Oleh walinya, mungkin pamannya dan seterusnya. Kata Nabi kepada wali yatim ini, kamu jangan diemin tuh harta anak yatim. Kalau bisa putar dalam ittajir fi maliha, kata Nabi. Putar itu harta anak yatim dalam bisnis, dalam apa, sehingga menghasilkan keuntungan. Kenapa? Jangan sampai dimakan oleh zakat, kata Nabi. Karena kalau didiamkan itu harta anak yatim, tiap tahun dia berkurang 2,5%, 2,5%. Tuh. Artinya sebetulnya salah satu hikmah zakat itu adalah supaya orang tergerak untuk memutar hartanya. Jangan ditimbun, karena kalau ditimbun disimpan tiap tahun kena 2,5%. Sehingga minimal kita punya keuntungan 2,5% yang bisa minimal mengcover zakat gitu ya. Tapi sekarang kita bukan cuma zakat Pak, ada pajak juga malah gitu ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang malah komplain. Misalnya orang yang punya bisnis mobil Pak, showroom ya. Dia kan punya mobil misalnya 10 lah gitu ya. 10 itu kali 200 juta, udah berapa Pak? 2M ya. 2M tuh. Setiap tahun misalnya, kan nggak laku, misalnya setahun nggak laku 1 lah gitu misalnya. Itu kan tiap tahun wajib 2,5% dari 2M berapa tuh? Lumayan kan zakatnya, belum pajaknya. Nah makanya kadang-kadang ada yang komplain gitu ya, Ustaz ini mobil belum laku tapi kena zakat 2,5%, belum pajaknya gitu ya. Makanya di undang-undang zakat itu sebetulnya bisa itu. Jadi zakat bisa mengurangi kewajiban pajak. Ada undang-undangnya sebetulnya, tapi nggak tahu bagaimana implementasinya, saya kurang tahu juga. Tapi dalam undang-undangnya ada, jadi kewajiban zakat bisa mengurangi pajak gitu. Gitu ya. Ya, makanya tadi Nabi memberikan saran kepada orang yang menyimpan harta orang lain, itu kalau bisa kata Nabi jangan didiamkan, diputer. Misalnya dijadiin modal usaha apa gitu, sehingga nanti menghasilkan. Karena kalau didiamkan tadi memang kena potong 2,5%, 2,5%, sehingga lama-lama ya jadi ya minimal kurang dari kurang dari nisab gitu. Jadi punya 100 gram nih Pak, tiap tahun 2,5%, 2,5% ya. Berkurang sampai nanti 84 gram. Nah, baru nggak kena zakat. Ya. Karena belum mencapai nisab. Gitu. Jadi selama dia di atas nisab atau di atasnya, maka setiap tahun dia kena wajib zakat 2,5% sampai batas nisab. Jadi kalau sudah batas nisab, di bawah nisab sudah nggak wajib zakat lagi. Iya. Terus sampai habis enggak. Oh, enggak. Sampai nisab, Pak. Sampai nisab. Jadi kalau sudah di bawah nisab sudah nggak wajib zakat. Makanya syaratnya kan tadi 2, harus nisab, harus haul. Jadi terus wajib dibayar zakat sampai dia di bawah nisab. Kalau sudah di bawah nisab sudah nggak wajib zakat. Tadi 100 gram misalnya, ya kita bayar zakat 2,5% sampai ternyata akhirnya berkurang jadi 84 gram. Ya berarti sudah nggak wajib zakat lagi. Jadi nggak sampai habis. Betul. Setiap tahun 2,5%. Kayak pajak, pajak itu kan tiap tahun ya, berulang ya. Sama, zakat itu setiap tahun 21, cuma hitungan tahunnya pakai hitungan bulan Hijriah, karena kan ada selisih nanti kalau pakai Masehi ya, ada selisih 11 hari. Maka hitungannya pakai hitungan Hijriah. Paling tidak kenaikannya harus minimal 2,5% setahun gitu Pak ya. Kalau mau aman. Kalau kita bandingkan Pak, kenaikan harga emas tiap tahun itu berapa? Kalau masih di atas 2,5% masih aman. Tapi kalau kenaikan harga emas lebih kecil ketimbang zakat, berarti tidak menguntungkan sebetulnya. Zakatnya 2,5%, naiknya cuma 1% misalnya, ya berarti nombok 1,5%. Jadi kita hitung aja Pak, kenaikan emas saat ini setiap tahunnya berapa trennya ya.
Kalau di atas 2,5% berarti masih menguntungkan kalau itu investasi. Gitu. Jadi kita sekarang itu ngitungnya bukan hanya inflasi ya, bukan hanya zakat, tapi inflasi juga kadang-kadang gitu ya. Ada inflasi, ada zakat, ada pajak malah. Nah, itu memang banyak potongan sekarang ya, makanya ya harusnya zakat bisa mengurangi pajak sebetulnya ya. Ya, Tep. Sudah ya. Kalau rumah atau tanah yang tidak ditempati apakah kena zakat? Rumah atau tanah yang tidak diniatkan untuk dijual belikan tidak wajib zakat. Beli tanah ya buat apa namanya masa depan ya nggak wajib zakat. Kecuali kalau kita begitu beli tanah memang niatnya nyari untung buat nanti dijual lagi. Nah itu berarti jatuhnya kita bisnis. Nah, kalau bisnis jual beli berarti kena zakat. Tapi kalau kita beli rumah kedua buat ditempati nanti anak cucu misalnya, maka itu tidak kena zakat. Tapi saya kira sudah tidak ada lagi ya. Di Zoom sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari kajian kita subuh hari ini dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.